Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kelas Pro IPS. Bertemu lagi dalam channel YouTube Firman Paujan Adima. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar dan objek kajian sosiologi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kalian dapat memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat mengenai konsep dasar dan objek kajian sosiologi. Selanjutnya, peserta didik dapat menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis serta memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Subtopik yang akan kita pelajari ada 5, yaitu yang pertama, sejarah singkat sosiologi, yang kedua, objek sosiologi, yang ketiga, kita akan membahas mengenai ciri-ciri sosiologi, yang keempat, hakikat sosiologi, dan yang terakhir, fungsi dan manfaat ilmu sosiologi. Kita langsung ke bahasan pertama mengenai sejarah singkat sosiologi. Sejarah singkat sosiologi setidaknya ada 4 fase lahirnya ilmu sosiologi. Yang pertama, pada masa era Yunani kuno dan revolusi industri. Pada zaman ini, para filsuf seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina, Plato, serta Aristoteles telah menulis tentang studi masyarakat. Masyarakat mengalami perkembangan, kemunduran tanpa ada yang mencegah, seperti yang diutarakan oleh Ibnu Sina, bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Pada masa ini juga, pertanyaan seputar mengapa masyarakat begini begitu belum terpikirkan. Kemudian sekitar abad 18 Masehi terjadi sebuah perubahan struktur di masyarakat dengan cepat. Hal ini tampak pada revolusi industri, revolusi Prancis, dan revolusi Amerika. Pada masa revolusi industri muncul kalangan baru, yaitu kaum kapitalis. Revolusi ini menyebabkan perubahan dan gejolak dalam masyarakat, seperti pemberontakan, kemiskinan, kekacauan. Pada masa ini juga dikenal dengan masa di mana tenaga manusia itu digantikan dengan tenaga mesin. Karena itulah, pada masa ini para ilmuwan tergugah untuk mencari tahu bagaimana menganalisis perubahan tersebut secara rasional dan ilmiah. Kedua, pada abad ke-19, seorang filsuf Prancis yaitu Auguste Comte menulis sebuah buku berjudul Cours de Philosophie Positive dan mencetuskan istilah sosiologi pertama kali yang berasal dari kata socius, artinya teman atau masyarakat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi sosiologi itu adalah ilmu tentang teman atau masyarakat. Rintisan Comte ini mendapat sambutan luas, tampak dari sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi seperti Pitirim Sorokin, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, Simmel, dan Max Weber. Kemudian atas jasa Comte inilah para ilmuwan memberi Comte gelar, yaitu sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Selanjutnya, pada abad ke-20, sosiologi berkembang pesat di Amerika Serikat. Saat itu, industrialisasi dan urbanisasi terjadi secara besar-besaran. Di perkotaan di Amerika Serikat, banyak terjadi perubahan-perubahan masyarakat akibat industrialisasi ini. Perubahan sosial ini terjadi dengan eskalasi atau pengaruh yang sangat besar.
Dan pada abad ini dikenal sebagai kelahiran sosiologi modern. Selanjutnya, di era kontemporer atau memasuki abad 21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin ilmu yang semakin banyak. George Ritzer, salah satu tokoh pada masa ini, telah memformulasikan sebelumnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma multiple atau yang mempunyai sudut pandang yang banyak dan luas. Itulah sejarah singkat sosiologi dari mulai masa era Yunani kuno hingga masa era kontemporer. Selanjutnya, mengenai objek kajian sosiologi. Objek sosiologi yaitu artinya bagian apa yang dipelajari dalam ilmu sosiologi. Nah, kalian bisa lihat di tayangan ini bahwa objek kajian sosiologi itu terdiri dari dua. Yang pertama, objek material. Objek material sosiologi adalah segala hal yang mempengaruhi kehidupan sosial manusia, seperti gejala-gejala sosial dan proses hubungan antar manusia. Contohnya fenomena-fenomena seperti kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, sosial budaya, dan sebagainya. Objek yang kedua yaitu objek formal. Objek formal sosiologi adalah manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat yang saling berhubungan. Proses atau interaksi sosial inilah merupakan objek formal sosiologi. Karena itu, ruang lingkup sosiologi ini terdiri dari satu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok, dan proses yang timbul dari hubungan tersebut. Nah, itulah objek kajian sosiologi. Selanjutnya, pokok bahasan sosiologi menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Emile Durkheim, bahwa pokok bahasan sosiologi itu adalah fakta sosial. Apa yang dimaksud dengan fakta sosial? Fakta sosial yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contohnya di sekolah atau pada masa belajar daring saat ini, kalian diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran melalui kelas virtual seperti Zoom meeting atau Google Meet. Kemudian kalian diwajibkan untuk mematuhi aturan pada saat mengikuti kelas virtual seperti menggunakan seragam, kemudian menyiapkan buku catatan pelajaran, dan mengaktifkan kamera atau fitur video di perangkat kalian. Apabila aturan tersebut tidak kalian ikuti, maka akan dikenakan sanksi. Dari contoh tersebut tampak adanya sistem yang mempengaruhi cara bertindak, berpikir, dan merasa yang sifatnya itu memaksa dan mengendalikan kalian sebagai seorang siswa. Jadi inti dari fakta sosial itu adalah hubungan antara individu dan masyarakat yang tercermin dalam sebuah sistem-sistem aturan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, menurut Max Weber, pokok bahasan sosiologi itu adalah tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain atau tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain dan ditujukan untuk orang banyak. Perlu kalian garis bawahi bahwa tidak semua tindakan itu disebut sebagai tindakan sosial. Contohnya adalah mengedipkan mata karena terkena debu, itu merupakan tindakan. Tapi ketika mengedipkan mata karena kalian berpapasan dengan orang lain yang dianggap cantik atau tampan, itu merupakan tindakan sosial. Karena
dipengaruhi atau mempertimbangkan keberadaan orang lain. Yang ketiga, imajinasi sosiologi. Ini diungkapkan oleh Mills, yaitu cara untuk memahami apa yang terjadi dalam masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Contohnya, jika dalam suatu desa hanya memiliki satu orang penganggur atau tidak bekerja, maka pengangguran itu bukan masalah sosial, tetapi lebih ke masalah individu. Nah, pemecahan masalahnya bisa dengan keterampilan pribadi atau keterampilan individu tersebut. Tapi jika di desa tersebut dengan jumlah 40 orang yang menganggur lebih dari 25 orang, maka pengangguran tersebut merupakan sebuah isu atau masalah sosial yang pemecahannya memerlukan kajian yang lebih luas. Itu pokok bahasan sosiologi menurut Mills, yaitu imajinasi sosiologi. Yang keempat, menurut Peter L. Berger, bahwa pokok bahasan sosiologi itu adalah realitas sosial, yaitu pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga, atau sosiolog memperoleh gambaran lain dari suatu fenomena secara objektif. Misalkan kasus pejabat yang korupsi atau kudeta pemerintahan dan sebagainya. Nah, di sini sosiolog berusaha untuk mengungkapkan tabir mengapa pejabat itu melakukan tindakan korupsi dan atau mengapa terjadi kudeta pemerintahan di tengah-tengah masyarakat yang sedang krisis pandemi seperti ini. Nah, itulah objek kajian sosiologi. Seperti itu. Selanjutnya, setelah membahas objek kajian sosiologi, kita akan bahas mengenai ciri-ciri sosiologi. Sebagai suatu ilmu, sosiologi itu memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, empiris. Apa itu sosiologi yang bersifat atau bercirikan empiris? Jadi, sosiologi itu didasarkan pada kenyataan-kenyataan dengan akal sehat melalui observasi dan tidak spekulatif. Artinya, ilmu sosiologi itu selalu melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat melalui pengamatan dan tidak spekulatif, artinya tidak menduga-duga. Sebagai contoh, di masa pandemi kita bisa lihat masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh atau disosialisasikan oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap virus corona. Yang kedua, sosiologi itu bersifat atau bercirikan teoretis. Artinya, ilmu sosiologi berusaha untuk menyusun abstraksi. Abstraksi itu kesimpulan logis dari hasil-hasil observasi, sehingga menjadi satu teori sosiologi, satu kesimpulan umum. Sebagai contoh, dari berbagai hasil pengamatan mengenai fenomena masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap virus corona ini diikuti juga oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Contohnya seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, atau ciri yang ketiga, yaitu kumulatif. Nah, jadi sosiologi itu mempunyai sifat kumulatif karena ilmu sosiologi itu atau penelitian-penelitian sosiologi itu selalu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, diperbaiki dan diperluas sehingga memperkuat teori yang lama. Contohnya pada fenomena sosial tadi ya, tentang masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab banyaknya masyarakat yang tidak taat terhadap anjuran pemerintah karena sosialisasi program
penanganan virus corona yang kurang. Tapi penelitian lain menyebutkan bahwa penyebabnya adalah kurang eratnya kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah. Nah, itu contoh dari ciri sosiologi yang bersifat kumulatif, didasarkan pada teori-teori yang sudah ada. Terakhir, bahwa sosiologi itu bersifat non-etis. Artinya apa? Sosiologi tidak mempermasalahkan baik buruknya suatu fakta atau masalah sosial. Jadi sosiologi itu bebas nilai. Sosiologi tidak mempermasalahkan bahwa masyarakat itu ketika tidak menggunakan masker itu salah, atau masyarakat yang menggunakan masker itu benar. Tidak seperti itu. Tapi sosiologi itu lebih bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial atau fakta-fakta sosial secara logis, mendalam, dan mudah dipahami. Seperti tadi, mengapa masyarakat itu tidak memakai masker, mengapa di suatu wilayah atau di suatu kota tertentu masyarakat itu taat terhadap aturan. Nah, sosiologi di sana berusaha untuk menjelaskan fenomena-fenomena tersebut tanpa mempermasalahkan baik buruknya fenomena tersebut. Nah, itulah ciri-ciri sosiologi sebagai suatu ilmu. Jadi di sini kalian bisa melihat kata kuncinya. Yang pertama, empiris itu sesuai akal sehat, melalui observasi atau pengamatan, dan tidak spekulatif atau menduga-duga. Yang kedua, teoretis, artinya sosiologi itu menyusun abstraksi atau kesimpulan umum dari hasil observasi secara logis, masuk akal. Kemudian yang ketiga, kumulatif, artinya sosiologi disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, diperbaiki dan diperluas. Dan terakhir, sosiologi itu bebas nilai atau non-etis, tidak mempermasalahkan baik buruknya suatu fakta atau masalah sosial atau fenomena sosial. Itulah ciri-ciri sosiologi. Selanjutnya, mengenai hakikat ilmu sosiologi. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang pertama adalah sosiologi itu sebagai ilmu sosial, bukan ilmu alam. Artinya, sosiologi mempelajari atau berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan, fenomena-fenomena sosial, bukan fenomena-fenomena alam seperti gempa bumi, seperti tsunami, seperti angin puting beliung, bencana angin topan, bukan itu. Tapi yang dipelajari sosiologi adalah gejala-gejala kemasyarakatannya, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kriminalitas, masalah-masalah sosial lainnya, dan tentunya fenomena-fenomena sosial lainnya. Nah, itu sosiologi sebagai ilmu sosial. Kemudian sosiologi merupakan ilmu yang kategoris, bukan normatif. Artinya, sosiologi hanya membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini, bukan apa yang seharusnya terjadi. Misalkan, sosiologi melihat fenomena kemacetan di kota-kota besar. Nah, sosiologi hanya membatasi pada apa yang terjadi. Kenapa sih pada saat itu atau sekarang, walaupun di masa pandemi, kemacetan masih terjadi? Nah, itu kajian sosiologi. Bukan melihat seharusnya misalkan di kota-kota besar itu atau di desa-desa itu tidak boleh ada kemacetan. Tidak seperti itu. Tapi sosiologi berusaha untuk membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini dan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian sosiologi merupakan ilmu murni dan sekaligus ilmu terapan. Artinya apa? Sebagai ilmu murni, sosiologi itu digunakan untuk meneliti, untuk mengungkapkan sebuah masalah. Dan sebagai ilmu terapan digunakan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Contohnya adalah sebagai ilmu murni, meneliti mengenai pola interaksi sosial di komunitas bisnis online. Nah, kemudian sebagai ilmu terapannya, misalkan menciptakan strategi pemasaran secara online. Nah, itu sosiologi sebagai ilmu murni sekaligus ilmu terapan. Kemudian sosiologi merupakan ilmu abstrak, bukan konkret. Artinya yang menjadi perhatian sosiologi adalah bentuk dan pola peristiwa,
dalam masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya peristiwa itu sendiri. Jadi misalkan mengenai kemiskinan. Nah, yang dipelajari oleh sosiologi itu bukan hanya peristiwa kemiskinannya saja, tapi sosiologi berusaha untuk melihat bentuk dan pola fenomena sosial kemiskinan yang terjadi di berbagai, contohnya di berbagai daerah, seperti itu. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Artinya sosiologi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah secara empiris, sesuai akal sehat, hasil observasi di lapangan, kemudian secara rasional, artinya hasil pengamatan dianalisis secara logis, seperti itu. Kemudian sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum yang terjadi di masyarakat. Artinya sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta sifat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Itulah hakikat ilmu sosiologi. Oke, sahabat PJJ semua, demikian untuk pemaparan materi hari ini tentang konsep dasar dan objek kajian sosiologi. Materi selanjutnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari kita sukseskan program vaksin COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.